Kita masih membahas mengenai Dependent Personality Disorder alias gangguan kepribadian dependent. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, di minggu lalu, saya sudah membahas mengenai batasan penyebab, prevalensi, dan dampak gangguan kepribadian dependent. Sedangkan di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai penanggulangan dari gangguan ini. Dependent Personality Disorder adalah gangguan mental yang dapat menyebabkan dampak signifikan pada individu yang mengalaminya, di antaranya menimbulkan ketergantungan yang berlebihan sehingga dia sulit hidup mandiri dan membuat keputusan sendiri. Dia pun akan kurang percaya diri sehingga sulit mencapai tujuan dan menjalani hidup yang memuaskan. Selanjutnya, individu yang mengalaminya juga sulit menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat karena ketergantungan, kecemburuan, dan sifat posesifnya. Tidak cuma individu penyandang Dependent Personality Disorder, orang-orang di sekitarnya juga seringkali merasa terbebani secara emosional oleh kebutuhan individu tersebut, yang berpotensi menyebabkan stres, kelelahan, bahkan kebencian. Ketergantungan dan sikap posesif individu dengan Dependent Personality Disorder juga dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran dengan orang-orang di sekitar mereka. Antisipasi dini Dependent Personality Disorder memungkinkan intervensi dini yang dapat membantu individu mengelola gejala mereka, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun relasi positif mereka. Selanjutnya, pencegahan gangguan ini juga dapat membantu mengurangi beban masyarakat seperti biaya perawatan kesehatan dan layanan sosial. Walaupun tidak selalu mudah dan tidak ada jaminan pasti untuk menghindari gangguan ini, namun beberapa upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko pengembangan gangguan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah mengedukasi orang tua tentang pola asuh yang positif, sehat, dan responsif untuk membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Orang tua dilatih untuk menghindari hukuman fisik dan verbal, sekaligus mengembangkan rasa bertanggung jawab dan sikap disiplin anak. Selanjutnya, orang tua juga ditolong untuk mengembangkan komunikasi yang terbuka dan suportif dengan anak. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung anak secara konsisten untuk membantu mereka merasa dicintai dan dihargai. Adalah penting untuk membangun atmosfer rumah yang bebas dari kekerasan fisik dan verbal, serta memberikan rasa nyaman untuk mengekspresikan diri dan perasaan mereka. Ketiga, mendorong kemandirian, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka, untuk membantu mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan mengatasi masalah. Selanjutnya, orang tua dapat memberikan penghargaan atau pujian atas pencapaian mereka sambil mendorong mereka terus belajar dan berkembang. Keempat, membangun kemampuan interpersonal, mendorong anak untuk bergaul dengan teman sebaya dan membangun hubungan yang sehat. Bila mana dimungkinkan, orang tua dapat mendaftarkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler atau klub agar mereka dapat bergaul dengan teman sebaya. Anak juga dapat didorong untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang sopan dan hormat. Bila mana konflik terjadi, ajarkan anak untuk menyelesaikannya. Kelima, jika anak mengalami trauma seperti pelecehan, pengabaian, atau kehilangan orang tua, penting untuk memberikan intervensi dan dukungan yang tepat untuk membantu mengatasi trauma tersebut. Carikan bantuan profesional dari psikolog, konselor, atau psikiater untuk membantu anak memproses pengalaman traumatis dan mengatasi traumanya. Penanganan Dependent Personality Disorder untuk individu dewasa pastinya juga membutuhkan upaya kolaboratif dengan orang-orang di sekitarnya. Memahami pola pikir dan perilaku yang dapat meningkatkan risiko gangguan dapat membantu individu untuk mengambil langkah menghindarinya, mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi dampak negatif pada orang lain. Terapi perilaku kognitif terbukti efektif dalam membantu individu dengan gangguan kepribadian dependent untuk mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan keterampilan interpersonal. CBT membantu individu mengidentifikasi pola pikir yang maladaptif dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Terapi psikodinamik juga dapat membantu individu memahami akar masalah gangguan kepribadian ini dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.
Antidepresan dan anti kecemasan juga dapat membantu untuk meredakan gejala depresi dan kecemasan yang sering menyertai gangguan kepribadian dependen. Penting untuk dicatat bahwa obat-obatan tidak menyembuhkan gangguan kepribadian ini, tetapi dapat membantu individu lebih mudah menjalani terapi dan mengembangkan keterampilan untuk hidup mandiri. Bergabung dengan kelompok dukungan atau terapi kelompok dapat membantu individu dengan gangguan kepribadian dependen untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Dukungan dari keluarga dan teman juga sangat penting untuk membantu individu dengan gangguan kepribadian dependen untuk mempertahankan kondisinya, bahkan menjadi lebih baik. Bagi supporting system penyandang dependent personality disorder, memahami gangguan ini adalah tindakan yang penting untuk dilakukan. Upaya mempelajari gangguan kepribadian dependen dari buku, artikel, situs web, dan profesional kesehatan mental ditujukan untuk memahami kebutuhan dan perilaku individu yang mengalaminya. Selanjutnya, komunikasi yang terbuka, positif, dan jujur juga penting untuk dilakukan dengan individu penyandang gangguan ini. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Hindari kritik dan tindakan menghakimi penyandang gangguan kepribadian ini karena ketergantungan mereka, karena dapat membuat mereka merasa malu dan semakin tidak percaya diri. Jaga batasan yang sehat dalam hubungan dengan penyandang gangguan ini. Dorong mereka untuk mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Bantu mereka menetapkan tujuan yang realistis dan merayakan pencapaian mereka. Saya selesai sampai di sini. Kita akan membahas topik menarik lainnya di minggu mendatang. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.